Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Kompleks Masjid Darussalam Sangta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Suada Suara Darussalam 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Sahabat Suada dimanapun berada, kita kembali lagi dalam pembahasan buku Tazkiyatun Nafs dari Dr. Ahmad Farid ya. Bahwasannya kita masih berlanjut pembahasan ini karena memang betapa pentingnya dalam suatu kehidupan kita menjaga keimanan kita. Dan kebetulan sekali bertepatan dengan tanggal 10 Oktober itu diperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi buat para pendengar semua dimanapun berada, wabil khusus di Sangatta Utara dan sekitarnya, tetap selalu jaga kesehatan mentalnya. Karena kalau kita sakit flu atau demam atau bahkan sakit-sakit fisik saja kita bisa ke rumah sakit, maka mental itu kita juga perlu dijaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mentalnya agar kita bisa bertumbuh kembang secara optimal. Dan juga kita perlu sampaikan bahwasanya dalam pembahasan Tazkiyatun Nafs ini, khususnya dengan saya ya, itu bukan untuk menggurui ataupun juga saya yang lebih paham akan materi ini ataupun ilmu ini, tidak ya. Tapi juga ini sebagai ladang kita untuk saling mengingatkan, watawasau bis sabri haq watawasau bis sabr. Bahwasanya kita dalam media Suada ini salah satunya adalah untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa meningkat kualitas ibadah kita. Salah satunya adalah syiar seperti ini. Tapi bukan berarti saya menyampaikan justru saya yang selalu benar, tidak. Justru kita perlu juga bahwasanya ya ini ya, di kolom komentar itu silakan kalau misalkan ada kekurangan atau apa, ada pembahasan dari saya yang mungkin agak keliru, silakan bisa disampaikan lewat kolom komentar yang telah disediakan. Oke sahabat Suada dimanapun berada, kita masih dalam pembahasan tentang hati ya. Dan kalau saya baca-baca ulang, insya Allah mungkin pekan ini atau paling lambat pekan depan itu akan selesai pembahasan hati. Karena memang hati ini adalah bagian vital daripada kehidupan kita ya, terkait dengan amal ibadah kita. Sejauh mana hati itu bisa menjaga daripada niat, salah satunya di bab-bab sebelum yang telah kita pelajari. Oke sahabat Suada, kita masih dalam pembahasan nutrisi yang menghidupkan hati. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas salah satu yang pertama nutrisi hati adalah berzikir maupun juga membaca kitabullah Al-Quran. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua adalah beristighfar. Istighfar memohon maghfirah. Sedangkan maghfirah artinya adalah penjagaan dari akibat buruk dosa-dosa dan penutupan atasnya. Ada banyak tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang istighfar. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 199. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mintalah maghfirah, ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Kemudian di Al-Imran ayat 17, wa mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang selalu beristighfar pada waktu sahur, penghujung malam. Ya, ini beberapa contoh ayat-ayat ataupun landasan daripada istighfar. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan maghfirah kepada orang yang meminta ampunan kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma astaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Siapa yang berbuat kejahatan atau menzolimi, menganiaya dirinya sendiri ya, kalau di bahasa psikologinya self harm, kemudian memohon ampun kepada Allah, meminta maghfirah Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahwasanya
Allah membuka pintu ampunan itu sangat luas, lebih luas daripada apa yang kita bayangkan. Makanya Allah menekankan di sini kalau orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat kesalahan, kejahatan, selagi tidak syirik kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya, insya Allah ya. Sering pula Al-Quran menyebut istighfar bersamaan dengan taubat. Jika kedua lafal ini dikumpulkan, istighfar berarti permohonan dengan lisan, sementara taubat adalah berhenti dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang dengan hati dan anggota badan yang telah dilakukan. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara istighfar dengan taubat ini. Istighfar implikasinya adalah taubat. Taubat bermula dari istighfar tadi. Hukum istighfar sama dengan hukum kita berdoa. Bila Allah mengkehendaki, Dia akan menerima dan mengampuninya. Terlebih jika istighfar itu muncul dari hati yang benar-benar menyesal atas segala dosa yang dilakukan, atau di mana pada saat-saat yang tepat, seperti pada waktu sahur ya, penghujung malam seperti tadi di Quran surah Al-Imran, atau seusai sholat, maka kita diperintahkan untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Diriwayatkan Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, biasakanlah lisanmu dengan mengucapkan Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Sesungguhnya Allah memiliki saat-saat yang ketika itu tidak ada seorang pun yang meminta kepadanya kecuali dikabulkan." Artinya sudah hampir dipastikan bahwasanya segala macam bentuk doa termasuk juga taubat itu akan dikabulkan atau diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Hasan Al-Basri rahimahullah bertutur kata bahwasanya perbanyaklah istighfar di mana saja, seperti di rumah-rumah, saat makan di meja makan, di jalanan, di pasar, di majelis, dimanapun berada, semuanya. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan maghfirah itu datang. Bahwasanya kita perlu mengiringi setiap aktivitas kita itu dengan beristighfar salah satunya. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumil aktsaru min sab'ina marrah. Demi Allah, aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga kita perlu sampaikan juga bahwasannya Rasulullah saja yang sudah maksum, terbebas dari dosa saja, itu beristighfarnya sangat kencang ya. Apalagi kita sebagai manusia biasa perlu memperbanyak istighfar, bahkan lebih daripada ini target minimal ya yang dicontohkan Rasulullah. Lebih pun boleh, bahkan banyak-banyak saja. Karena tadi Hasan Al-Basri saja menyampaikan kita tidak tahu kapan maghfirah Allah itu akan datang, tapi yang jelas akan mendapat ampunan kecuali bagi orang-orang yang tidak mau gitu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah seorang hamba berbuat dosa lalu berkata, "Duhai Rabbi, aku telah berbuat dosa, ampunilah aku." Robnya menjawab, "Hambaku tahu bahwa ia mempunyai Rob atau Tuhan yang mengampuni dosa dan memberi siksa, karenanya aku ampuni ia." Hadis dari Abu Hurairah ya. Bahwasannya kita mengakui ada zat atau eksistensi yang mampu mengampuni segala macam bentuk kesalahan kita. Makanya implikasi yang kedua daripada istighfar tadi adalah mengakui ada yang akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi harus dibarengi dengan taubatnya juga, diimbangi dengan perilaku pasca istighfar tadi, yaitu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu masa berlalu dan orang tadi yang berbuat dosa lagi setelah taubat. Ia berkata, "Duhai Rabbi, aku berbuat dosa lagi, ampunilah aku." Robnya menjawab, "Hambaku tahu bahwa ia mempunyai Rob yang mengampuni dosa dan memberi siksa. Ia ku ampuni untuk ketiga kalinya. Selanjutnya terserah padanya untuk melakukan apa saja." Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis di atas adalah jika si hamba tadi, contoh ya, selalu dalam keadaan demikian, beristighfar setiap kali berbuat dosa, yang istighfar yang tidak disertai dengan israh atau terus-menerus dalam melakukan perbuatan dosa, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, berbahagialah orang yang mendapati catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar. Hadis sahih dari Ibnu Majah. Qatadah bertutur kata bahwasanya Al-Quran menunjukkan kepada kalian tentang penyakit yang bisa menimpa kalian dan penawarnya. Penyakit itu adalah semua dosa. Adapun penawar daripada penyakit tadi adalah istighfar. Kemudian Ali berkata,
Allah tidak akan mengilhamkan istighfar kepada seorang hamba yang akan diazabnya. Walhasil, segala macam penawar daripada segala dosa adalah beristighfar. Bahwasanya kita perlu menjaga istighfar kita, sebagaimana kita di nutrisi yang pertama berzikir dan membaca Al-Quran tadi. Al-Quran menyampaikan bahwasanya segala macam bentuk dosa kecuali syirik itu akan diampuni. Selagi dia meyakini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan Allah ampuni. Dan juga seperti yang tadi, bahwasannya orang yang berupaya meninggalkan daripada dosa yang telah diperbuat dan juga berupaya untuk selalu beristighfar sebagai bentuk pencegahan daripada potensi dosa itu muncul, maka itu adalah salah satu bentuk kebaikan. Dan juga perlu ada yang namanya proses untuk bisa totalitas ataupun hilang semua dosa yang telah diperbuatnya tadi. Sekarang kita masuk ke nutrisi daripada hati yang ketiga, yakni adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berdoa, dan dia berjanji untuk mengabulkannya, dan Allah tidak ingkar janji. Sebagaimana dalam firman Allah ya, Quran surah Al-Mu'minun, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggan beribadah kepadaku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan yang terhina. Di sini dikatakan bahwasanya ibadah itu maksudnya juga salah satunya adalah mencangkup doa. Maha suci Allah yang maha agung, yang melimpahkan karunia dan anugerah tak terhingga. Dia menjadikan permohonan hamba atas kebutuhan-kebutuhannya sebagai bentuk ibadah kepadanya. Dikatakan dalam buku ini bahwasanya doa itu salah satu ibadah juga. Jadi barang siapa orang yang enggan juga untuk berdoa kepada Allah karena Allah maha kaya, maka dia termasuk orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita juga banyak dosa, kita juga wajib untuk berdoa, minimal berdoa agar mendapat petunjuk hidayah dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Makanya tadi sangat sinkron antara istighfar dan juga doa. Setelah istighfar, minta sama Allah untuk dibimbing agar dosa-dosa yang kita perbuat tidak terulangi lagi. Allah juga memerintahkan bahwasanya dia juga memerintahkannya dan mencela siapa-siapa yang meninggalkannya dengan celaan yang keras dan menggolongkannya sebagai orang yang sombong. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa tidak memohon kepada Allah, ia akan dimurkai. Hadis hasan dari At-Tirmidzi. Indah sekali ungkapan syair di buku ini ya, akan saya bacakan tapi bahasa Indonesia saja. Janganlah kamu meminta kebutuhanmu kepada anak Adam. Mintalah kepada yang pintu-pintunya tak pernah tertutup. Allah akan murka jika kamu meninggalkan bermohon kepadanya, sedangkan anak Adam akan murka jika kamu memohon kepadanya. Nah, Masya Allah ya. Dalam buku ini ada sebuah syair yang barusan saya baca. Ketika kita berharap meminta pertolongan lebih banyak, lebih dominan kepada sesama manusia, maka justru kita akan dimurkai oleh orang tadi. Artinya kita dianggap tidak tahu diri ya. Tapi kalau sama Allah, ketika kita berdoa minta yang banyak kepada Allah, maka Allah akan sambut dengan pintu-pintu rezeki yang tidak akan pernah tertutup, dan luasnya itu lebih daripada apa yang kita bayangkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Naml ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya, ataukah siapa yang telah mengabulkan doa orang dalam keadaan yang sempit jika ia berdoa kepada Allah dan menghilangkan kesusahan? Kemudian di Quran surah Al-Baqarah lagi ayat 186 yang tadi di awal saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata tadda'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hambaku bertanya tentangku, sungguhnya aku itu dekat. Allah yang dekat ya. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya.
Nu'man bin Bashir berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'uhu wal ibadah." Doa itu ibadah. Lalu beliau membacakan ayat. Dalam hadis di sini disebutkan, berdoalah kepadaku, kepada Allah, niscaya dikabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong enggan beribadah kepadaku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan yang terhina. Ini sama seperti dengan ayat yang tadi disebutkan, hadis riwayat At-Tirmidzi. Doa itu pasti akan dikabulkan jika syarat-syarat terpenuhi. Demikian kesimpulan dari keumuman ayat-ayat tersebut yang telah dibacakan di atas dan hadis-hadis di atas tadi. Kemudian sesungguhnya Allah itu maha malu lagi penderma. Allah malu untuk menolak seseorang yang mengangkat kedua tangannya untuk memohon kepadanya sehingga kembali dalam keadaan yang hampa, sia-sia ataupun tidak mendapat hasil. Kemudian la ta'jizu fid du'a fa innahu la yahlika ma'ad du'a ahad. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang celaka selagi ia masih berdoa. Jadi memang itu tadi bahwasannya doa itu perlu kita kuatkan, kencangkan. Tapi memang nanti akan kita bahas terkait dengan adab-adab berdoa sehingga insya Allah doa itu akan lebih makbul ataupun lebih cepat terkabulkan. Abu Sa'di Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap muslim yang memohon selain suatu dosa atau pemutusan silaturahim, pasti Allah akan memberi salah satu dari tiga hal. Doanya akan dikabulkan segera, atau doanya disimpan untuk di akhirat, atau lantaran doa tersebut ia dijauhkan dari mara bahaya sebesar kebaikan yang ia pinta. Hadis sahih diriwayatkan dari Imam Ahmad. Umar bin Khattab berkata bahwasanya, aku tidak memikirkan terkabulnya doa, tetapi aku memikirkan doa itu sendiri. Barang siapa diilhamkan kepadanya untuk berdoa, maka pengabulannya ada bersamanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan khusus terkait dengan adab-adab berdoa. Adab-adab berdoa ini sebenarnya sangat umum ya. Kalau di anak-anak SMP Darussalam sudah pernah diajarkan, bahkan ada yang dari SD pun sudah diajarkan, tapi kami akan kita bacakan. Yang pertama, adab dalam berdoa adalah hendaknya memilih waktu yang mulia. Ini disunahkan juga. Berdoa itu bisa kapan saja dan di mana saja, kecuali tempat-tempat tertentu, contohnya di WC ya. Kalau di WC kita berdoa dilafazkan, bahkan itu tidak diperkenankan. Seperti di hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, kebetulan ini hari Jumat, atau di waktu sahur di penghujung malam. Juga di situasi yang baik seperti ketika turun hujan, saat pasukan berangkat ke medan jihad fisabilillah ya kalau yang berjihad, atau saat sujud ketika sholat, dan doa ketika kita di antara azan dan iqamah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbi wa huwa sajidun fa aktsiru minad du'a." Saat seseorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya atau dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Oleh karenanya perbanyaklah doa di antara ataupun di saat-saat sujud tadi. Ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak ya. Hadis At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, adab dalam berdoa adalah mantap dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mengkehendaki. Ya Allah ampunilah ataupun kasihanilah aku jika engkau mengkehendaki. Tetapi hendaklah bersungguh-sungguh dalam meminta, sebab tidak ada yang bisa memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya kita berdoa itu salah satunya adalah yakin bahwasanya doa itu akan dikabulkan meskipun kita berdosa. Karena memang dosa itu tidak akan bisa dihindari. Tapi tadi makanya di sini di nutrisi hati tadi diurutkannya adalah istighfar dulu. Supaya apa? Kita bertobat, istighfar, bertobat, selesai itu baru kita bisa doa yang banyak. Minimal doa agar kita tidak terulang lagi dosa kita yang telah lampau. Itu yang pertama. Kemudian baru minta apa saja yang dikehendaki dan juga sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita dalam keadaan yang suci menghadap kiblat dan mengulang doa tadi 3 kali ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, ketika kita mau memulai doa ya, kita mulai dengan pujian kepada Allah, baik dengan nama-namanya ataupun sifat-sifatnya. Juga atas karunia-Nya yang banyak. Kemudian setelah kita memuji Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah. Sesudah itu barulah kita sebutkan permintaan kita. Kemudian ditutup dengan membaca salawat kembali dan memuji Allah lagi.
di akhir doa kita. Kemudian yang kelima, mengisi perutnya dengan makanan yang halal saja, tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa ya, kemudian ataupun dosa yang itu memutus silaturahim. Nah, jadi ini kita itu boleh berdoa apa saja dengan catatan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, minum dan lain sebagainya itu yang halal dan baik semua. Sehingga apa? Kalau ada sedikit saja yang masuk ke tubuh kita itu hal yang haram, maka ada kemungkinan besar itu doa tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian kita tidak boleh berdoa untuk dosa, misalkan saya doain meninggal siapa ini. Nah, itu jangan. Karena di situ sama saja kita mendoakan keburukan kepada orang lain dan kita menjadi perilaku yang zolim. Dan juga jangan sampai kita berdoa untuk memutus silaturahim antar sesama manusia ya, karena itu sangat tidak diperkenankan dan tidak disukai. Kemudian yang keenam, adab daripada berdoa adalah tidak menuntut untuk doa tersebut segera dikabulkan. Tidak pula juga mengatakan aku sudah berdoa tapi mengapa kok belum dikabulkan? Karena Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selagi tidak mengucapkan aku telah berdoa tapi mengapa belum dikabulkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Hadis riwayat Bukhari. Kita berdoa tidak perlu lagi kita pertanyakan doa kita kok belum dikabulkan sama Allah ini ya. Nah, itu karena tadi ada tiga mekanisme pengabulan doa, langsung dikabulkan, disimpan untuk di akhirat, atau diganti dengan yang lebih baik. Karena apa? Al-Baqarah 216. Boleh jadi yang kita sangkakan ini baik di mata Allah itu tidak baik. Tidak baik. Ataupun sebaliknya, yang kita kira ini jelek ternyata itu baik sekali dan terbaik di mata Allah untuk kita. Jadi seperti itu. Menjelaskan hadis di atas, Ibnu Battal berkata bahwasannya artinya orang itu telah bosan berdoa sampai dia meninggalkan doa tadi, bahkan sampai berucap tadi. Ia seperti orang yang mengungkit-ungkit doanya, atau seakan-akan ia berdoa dan ia pula yang menentukan perihal perkabulannya. Ia menjadi pengatur Rabb-Nya yang maha mulia, di mana mengabulkan doa tidak membuatnya lemah. Tidak membuat Allah lemah ya kalau tidak mengabulkan doa itu ya. Demikian juga kalau dia memberi, tidak mengurangi kekayaan dari Allah, karena Allah maha kaya. Dari itu tadi, kalau kita misalkan berdoa dan juga kita membahas kok belum dikabulkan, kok saya sudah berdoa 2 tahun nikah tapi nggak dikabulkan juga ya. Ada beberapa itu cerita juga, kok saya udah nikah dimintakan jodoh seperti ini seperti itu tapi kok nggak ada yang cocok dan juga kok belum dijodohkan. Nah, itu salah satu dari yang disampaikan oleh Ibnu Battal tadi, bahwasanya orang tadi itu seperti mengungkit-ungkit doa dan seakan-akan ingin mendikte Allah, sedangkan kita cukup berdoa, pasrahkan hasilnya dari Allah dan itu pasti akan dikabulkan. Sehingga kita perlu tadi di poin yang kedua, yakin, ada berdoanya yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan. Hadis di atas mengajarkan tentang adab berdoa, yaitu hendaknya seseorang senantiasa dan terus-menerus berdoa tanpa terputus, serta tidak gampang berputus asa terhadap rahmat dari Allah. Yang demikian itu menunjukkan ketundukan, kepatuhan, dan menampakkan rasa membutuhkan, karena Allah yang kita butuhkan, bukan Allah yang butuh kepada makhluk-makhluknya. Itu tadi terkait dengan nutrisi yang ketiga, yaitu berdoa. Yang pertama itu berzikir dan membaca Al-Quran. Yang kedua tadi beristighfar, yang ketiga berdoa. Sekarang masuk yang keempat, bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersolawat atasku sekali, Allah akan bersolawat atas orang tadi 10 kali. Yang demikian itu karena setiap kebajikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Padahal sholawat atas Nabi merupakan kebajikan yang agung. Ibnu Al-Arabi menjelaskan, jika ada orang bertanya apa faedahnya hadis ini, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa mengerjakan satu kebajikan, niscaya ia dibalas dengan 10 kali lipat. Maka jawabannya adalah faidahnya sangat besar sekali. Jika Al-Quran menjelaskan barang siapa mengerjakan satu kebajikan akan dilipat gandakan 10 kali, maka sholawat atas Nabi adalah satu kebajikan yang berpahala 10 derajat di surga atau di akhirat kelak. Lalu pada hadis ini dijelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla bersolawat atasnya 10 kali. Maksudnya adalah Allah ingat kepada seorang hamba jauh lebih bernilai dibanding dilipat gandakannya dari pahala suatu amal. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan
zikir kepadanya adalah zikir atau mengingatnya kepada si hamba tadi. Dan balasan zikir atau sholawat kepada Nabi adalah ingatnya Nabi kepada si hamba yang bersolawat tadi. Al-Iraqi menambahkan, bahkan bukan itu saja, dituliskan baginya 10 kebajikan, dihapus jarinya 10 kejahatan, dan diangkatlah derajatnya 10 tingkatan seperti tersebut dalam banyak hadis. Hadis-hadis yang menjelaskan yang lainnya terkait dengan sholawat kepada Rasulullah, diantaranya yang pertama dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar nama aku disebut, hendaknya ia bersolawat atasku. Barang siapa bersolawat atasku sekali, Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa bersolawat atasku sekali, Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 kejahatan, dan diangkatlah ia 10 derajat. Hadis sahih dari riwayat Ibnu As-Sunni. Secara tekstual hadis ini menunjukkan bahwasanya wajiblah kita untuk bersolawat. Ini didukung dengan hadis yang lain bahwasanya al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Seseorang yang bakhil adalah orang yang mendengar nama Rasulullah disebutkan lalu ia tidak bersolawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikatnya melalang buana menyampaikan salam umatku kepadaku. Hadis sahih ya, riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud lagi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shallah. Manusia yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat atas Nabi. Hadis Hasan dari At-Tirmidzi. Aus bin Aus meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang lumayan panjang ya, di antara hari-hari yang utama bagi kalian adalah hari Jumat. Nah, pas sekali kita hari Jumat ini ya. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga akan ditiupkan, akan terjadi tiupan pertama dan yang kedua. Ini maksudnya tiupan sangkakala ya. Karena itu perbanyaklah sholawat atasku pada hari itu. Sesungguhnya sholawat kalian atasku akan diperlihatkan kepadaku. Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana mungkin wahai Rasulullah sedangkan engkau telah tiada? Rasulullah kemudian menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis sahih dari Ibnu Bajah. Berkenaan dengan lafaz sholawat atas Nabi, Abu Mas'ud Al-Ansari meriwayatkan, ketika kami bermajelis dengan Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah datang. Bashir bin Sa'da bertanya, Allah memerintahkan kami untuk bersolat atasmu wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami melakukannya? Kemudian Rasulullah diam untuk beberapa saat sampai kami berpikir kayaknya lebih baik jika Bashir tidak menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah bersabda dengan bacaan seperti ini yang sering kita baca ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafal dalam salam adalah seperti yang telah kita ketahui semua ya, bahwasanya itu sering kita baca saat sholat dan juga insya Allah terhitung juga itu sebagai sholawat kepada Nabi. Dan juga orang muslim yang taat sholat pasti itu akan bersolawat kepada Rasulullah. Tapi memang kita perlu memperbanyak salawat kita kepada Nabi, karena itu menjadi bagian daripada pengagungan kita kepada Rasulullah sebagai tokoh sentral dalam penyebaran peradaban agama Islam. Oke sahabat Suada dimanapun berada, kita lanjut sedikit terkait dengan nutrisi hati yang terakhir ya, yakni sunnah sholat yang pahalanya juga mendekati pahala wajib, yakni qiyamul lail atau sholat malam. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang qiyamul lail diantaranya adalah Quran surah Muzammil ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsal laili wa nisfahu wa thulutsah. Sesungguhnya Rabbu mengetahui bahwa engkau bangun untuk sholat kurang dari 2/3 malam
dan ada kalanya separuh malam, dan ada kalanya sepertiganya. Kemudian di ayat yang lain Quran surah Al-Furqan, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyamah. Dan ibadur rahman itu adalah orang-orang yang melalui malam dalam keadaan sujud dan berdiri untuk Rabbnya. Artinya ibadah ya. Dan ibadah yang di sini dimaksud adalah sholat, karena di situ ada berdiri, tegak, dan sujud. Ya. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang qiyamul lail diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus sholati ba'dal maktuba fi qiyamul lail." Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah melaksanakan sholat antara seusai isya sampai fajar sebanyak 11 rakaat, mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, hadis berkaitan dengan qiyamul lail. Sebuah hadis menyebutkan disampaikan kepada Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Maka beliau bersabda, "Dzaka rajulun balasyaitanu fi udhunai." Dia adalah seorang yang kedua telinganya dikencingi setan. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, setan membuat 3 ikatan pada tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Ia pukulkan pada tiap tempat ikatan itu dengan sambil mengucapkan, malam masih panjang, tidur lagilah saja. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka lepas salah satu ikatan tadi. Jika ia lanjutkan dengan berwudu, maka terulailah ikatan yang kedua tadi. Dan jika ia sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga yang dilakukan oleh setan tadi. Maka pagi harinya pun ia bersemangat dan baik kondisi jiwa-jiwanya. Sebaliknya jika tidak, ia pun jadi malas dan buruk kondisi jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini ya, hadis yang sangat berkenaan dengan kesehatan mental kita, dan saya selalu sampaikan kepada anak-anak seperti ini ketika pagi. Kurangi bergadang, kurangi banyak main HP ketika mau tidur, karena itu akan pengaruh pada kualitas tidur. Usia SMP, usia remaja itu cenderung normalnya tidur 8 jam. Dan kalau tidak dipenuhi 8 jam itu, maka kualitas tidurnya akan buruk. Ketika kualitas tidurnya itu buruk, dia akan bangun kesiangan. Ketika dia bangun kesiangan, maka semangat dan juga kondisi jiwanya akan melemah. Sehingga akan sangat kelihatan mana yang murid-murid itu sangat bagus menjaga tidurnya ya. Walaupun di sini kalau kita membahas tentang murid-murid mereka masih belajar, maka qiyamul lail ini adalah sesuatu yang memang cukup berat di kalangan para pelajar, terutama di antara kita semua. Sehingga kalau kita tidur, hendaknya kita juga bermunajat kepada Allah agar kita dibangunkan, dipanggil oleh Allah agar kita bisa beribadah di antara malam-malam yang kita itu beristirahat ya. Kemudian asar ataupun yang menyebutkan tentang keutamaan dari qiyamul lail yang diantaranya adalah yang pertama, apabila semua mata telah terlelap, Abdullah bin Mas'ud bangun dan terdengarlah dengungan suaranya seperti dengungan lebah sampai subuh menjelang. Ini Abdullah bin Mas'ud itu bangun dan juga beribadah kepada Allah seperti berzikir, sholat, dan juga tilawatul Quran. Kemudian Hasan al-Basri ditanya, mengapa orang-orang yang rajin bertahajud itu wajahnya berseri-seri? Padahal itu ya, kalau kita ibaratnya tidurnya itu ya jam 9, jam 10, bangun tahajud jam 3, itu kan mungkin masih ngantuk juga ya. Kemudian beliau menjawab, sebab mereka menyendiri bersama Ar-Rahman, yaitu kepada Allah. Lalu dia pakaikan kepada orang-orang yang bertahajud tadi seberkas cahaya dari cahayanya Allah. Dan itulah yang membuat orang-orang yang bertahajud tadi itu fresh dia. Paling tidak jiwanya akan lebih kuat dan juga lebih semangat. Karena itu tadi terjaga pola untuk istirahat malamnya, dipakai sedikit waktunya untuk bermunajat kepada Allah di antara waktu istirahatnya tadi. Al-Hasan juga berujar bahwasanya seseorang yang melakukan suatu dosa, maka ia pun akan terhalang untuk qiyamul lail. Jadi memang kalau kita mau bangun malam dan berikhtiar untuk bangun malam, maka di siang harinya kita perlu menjaga diri dari perbuatan dosa. Kalau kita berbuat dosa, maka akan semakin berat untuk bangun qiyamul lail. Tapi ketika Allah sudah turun di sepertiga malam untuk ke dunia,
dan membangunkan kita, itu adalah tanda-tanda bahwasanya Allah itu sangat rindu kepada makhluknya untuk bermunajat. Dan disitulah momentum kita untuk berdoa, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di asar yang berikutnya, seseorang bertanya kepada orang soleh, "Aku tidak dapat bangun malam, tunjukkan padaku obatnya." Orang soleh tadi kemudian menjawab, "Janganlah kamu bermaksiat kepadanya di siang hari, niscaya Allah akan membangunkanmu ketika di malam hari." Nah, ini tadi yang sempat saya singgung ya. Memang di siang hari ini kalau kita tidak menjaga diri akan gampang terlalaikan oleh dosa, karena dorongan dari nafsu juga godaan setan. Sehingga memang kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa lagi kepada Allah. Itu adalah salah satu nutrisi daripada hati untuk dijaga daripada perbuatan dosa. Sufyan As-Sauri bercerita, "Aku benar-benar terhalangi dari qiyamul lail selama 5 bulan gara-gara satu dosa yang aku lakukan." Nah, ini ya. Sufyan As-Sauri bahwasanya beliau yang juga salah satu tokoh di zaman lampau ya, bahwasanya gara-gara satu dosa saja terhalangi untuk qiyamul lail, dan 5 bulan beruntun itu terhalang. Masya Allah, subhanallah ya. Abdul bin Mubarak bersyair bahwasanya kala malam pekat menghitam, mereka mengadukan hati kepada Allah. Kala malam pekat berlalu dan mereka masih bermimpi, khauf mengusir tidur mereka, berdirilah mereka. Sedangkan orang-orang yang merasa aman dengan dunia masih bermimpi. Nah, ini adalah sebuah syair yang menyindir bahwasanya kalau orang-orang yang rindu untuk beribadah, rindu kepada Allah, maka di antara malam itu akan dia sisihkan untuk beribadah, bermunajat kepada Allah. Sedangkan orang yang masih nyaman dengan dunia, terutama orang yang cinta kepada dunia, maka ia pasti akan melewatkan kesempatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang cinta dunia, hubbud dunia, yang melalaikan kita. Kemudian asar yang berikutnya, Abu Sulaiman bertutur bahwasanya kelezatan malam yang dirasakan oleh orang yang rajin bangun malam itu lebih besar daripada kelezatan lahwun atau perbuatan sia-sia yang dirasakan oleh pelakunya. Sungguh jika ada malam, aku tidak ingin berlama-lama tinggal di muka bumi. Ibnu Al-Munkadir berkata, kelezatan di dunia ini tinggal tersisa 3 hal atau 3 perkara yang ada kelezatan di dunia ini ya, menurut beliau. Qiyamul lail 1, berjumpa dengan ikhwan saudara seiman ya, dan sholat berjamaah. Itulah kalau kata Ibnu Al-Munkadir bahwasanya kelezatan di dunia itu ya 3 itu saja. Qiyamul lail, berjumpa dengan ikhwan atau sahabat saudara seiman, dan juga sholat berjamaah. Kelezatan di dunia ini tinggal 3 tadi sudah disebutkan ya. Kemudian di penutupnya, seorang yang bakhil adalah ketika mendengar namaku disebut atau nama Rasulullah, ia tidak bersolawat bagi Rasulullah. Hadis dari Nabi riwayat An-Nasa'i. Sahabat Suwada dimanapun berada, di 4 pertemuan kita telah membahas tentang hati, bagaimana kondisi hati 3 macam, racun-racun hati, nutrisi hati. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga salah satu titik vital kehidupan pribadi kita, yakni hati. Karena memang hati itu adalah kunci dasar daripada keimanan dan juga aktivitas ibadah kita. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan beranjak kepada bab-bab baru. Dan memang pembahasan tentang hati ini kita perlu muhasabah juga dan introspeksi. Apakah hati kita ini sudah termasuk golongan hati yang sehat? Apakah hati kita ini tergolong masih hati yang sakit? Atau justru hati kita ini mati seakan-akan mayat yang berjalan di dunia? Sahabat Swada dimanapun berada, mungkin itu saja dari saya ya, karena memang durasinya cukup panjang pembahasan tentang hati ini. Karena dia pembahasan hati ini cukup spesifik, lebih detail daripada bab-bab yang lain ya. Saya kira mungkin kami cukupkan dulu, bahwasannya tidak ada satupun di antara perkataan saya itu yang notabene untuk menggurui. Kami juga belajar di sini, kami juga mendalami, kami juga memohon kepada Allah agar dibimbing, bahwasannya semoga kita menjadi orang-orang yang bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat, terutama tazkiyatun nafs, bahwasannya ini menjadi kunci agar ibadah kita bisa lebih murni, lebih afdol, lebih ittiba'ar rasul, serta mengkondisikan hati kita agar ikhlas, karena itu adalah kunci diterimanya suatu ibadah. Oke, kalau begitu
kami cukupkan bahwasannya segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya atas saya pribadi selaku pembahas terkait dengan tazkiyatun nafs. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.